Ibu sekalian dan juga teman-teman yang hadir di sini. Saya di sini sebagai host atau admin dari acara ini. Di sini nanti moderatornya adalah Ibu Rini. Kemudian ada pembicaranya ada Pak Sentot, Pak Riki, dan Ibu Elvi. Nah, untuk memulai ini saya akan bacakan sedikit tentang CV dari moderatornya. Jadi Ibu Rini ini adalah analis pemeriksa sarana dan penyidik obat dan makanan di Kabupaten Jember. Kemudian beliau juga adalah alumni dari Universitas Diponegoro dari Fakultas Kesehatan Masyarakat masuk pada tahun 2014. Mungkin saya bisa langsung serahkan kepada Ibu Rini untuk melanjutkan diskusi berikut. Silakan Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore untuk Pak Sentot, Bu Elvi, dan Pak Riki, serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar kita kali ini. Sebelumnya untuk Mbak Ika, apa tidak dibacakan untuk CV dari pemateri terlebih dahulu? Saya itu masuk di oh iya. Baik. Di sini kita ada 3 pemateri ya. Sepertinya saya harus membacakan CV ini. Oke. Untuk pemateri kita yang pertama bernama Bapak Insinyur Sentot Sugiono, MSI. Kemudian beliau lahir di Banyuwangi tanggal 14 September tahun 1965. Lulusan dari Fakultas Pertanian Universitas Jember tahun 1991 dan pasca sarjana Universitas Wijaya Putra tahun 2006. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Tani Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhitung sejak 8 Januari 2020. Kemudian pembicara kedua yakni Bapak Riki Susono. Bapak Riki Susono saat ini menjabat sebagai Head Office Perum Bulog. Yang terbaru yaitu Bondowoso Branch Office terhitung sejak Juli 2019 hingga saat ini. Untuk pendidikan sendiri, riwayat pendidikan terakhir dari Pak Riki yaitu di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 1998 hingga tahun 2001. Kemudian narasumber yang ketiga, narasumber paling cantik karena perempuan sendiri. Beliau bernama Ibu Elvi Zubaida, SPMMA. Lahir di Madiun tanggal 13 Maret tahun 1972. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Untuk riwayat pendidikan terakhir yaitu di Pasca Sarjana atau S2. Mungkin itu adalah perkenalan singkat untuk narasumber kami.
Bapak Ibu, bisa kita langsung masuk ke pokok pembahasan? Ya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama 3 bulan terakhir ini terdapat masalah besar yang sedang kita hadapi, yakni terkait pandemi COVID-19. Awalnya pandemi ini hanya masalah di bidang kesehatan saja, namun seiring berjalannya waktu, pandemi ini menimbulkan masalah-masalah lain yang sangat kompleks di semua sektor, baik itu sektor formal maupun sektor informal. Kemudian, salah satu masalah yang juga menjadi sorotan dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Situbondo, yaitu mengenai ketahanan pangan. Nah, terlebih kalau misalnya kita mengikuti himbauan pemerintah dari awal untuk menangani pandemi ini, salah satu himbauannya yaitu untuk tetap di rumah aja, bahkan ada kemungkinan untuk dilakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Situbondo. Hal ini justru sangat menambah kekhawatiran kita lah mengenai ketahanan pangan. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa sektor yang terlibat di sini yaitu sektor pertanian, ya khususnya sangat tidak mungkin gitu Pak Bu, kalau misalnya petani dan buruh tani atau pihak lain yang terlibat di situ untuk melaksanakan pekerjaan di rumah saja seperti itu. Terlebih akses impor yang menjadi cara instan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini juga akan terkendala. Dikarenakan negara-negara yang biasanya melakukan ekspor akan cenderung untuk memenuhi ketahanan pangan di dalam negerinya sendiri, gitu. Kemudian, kalau kita merujuk kepada peraturannya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, definisi dari ketahanan pangan itu sendiri yaitu sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, jika kita melihat undang-undang tersebut, kemudian diperjelas pada pasal 12 di undang-undang yang sama, yaitu menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Nah, berarti kalau misalnya bisa kita simpulkan untuk masalah ketahanan pangan itu sendiri merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kalau misalnya kita lihat lagi dengan lebih dekat, masalah yang dihadapi dalam waktu dekat ini oleh pemerintah Kabupaten Situbondo itu juga sangat kompleks selain dari ketahanan pangan itu sendiri, karena didukung beberapa momen atau mungkin kalau bisa kita sebut timeline-nya itu berbarengan dengan pertama yaitu momen bulan suci Ramadan dan Lebaran. Kemudian masih mengacu pada case yang pertama, yaitu dengan adanya momen bulan suci Ramadan dan Lebaran, bisa kita perkirakan bahwa akan banyak perantau yang terlebih dahulu pulang kampung. Jadi akan ada pendatang-pendatang baru di Situbondo. Kemudian tidak berjalannya kehidupan perekonomian secara normal akibat pandemik. Karena himbauan tadi untuk tetap di rumah saja, akhirnya banyak masyarakat yang membatasi aktivitasnya untuk keluar, termasuk dalam hal ini pergi ke pasar mungkin, atau ke tempat-tempat perbelanjaan. Kemudian, case keempat yaitu kemungkinan adanya PSBB yang diajukan oleh Pemkab Situbondo. Nah, beberapa faktor permasalahan tersebut yang berpengaruh tersebut perlu disingkapi dengan serius oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, karena jika tidak dilakukan penanganan secara serius, maka kemungkinan yang akan diterima oleh warga Situbondo adalah terjadinya krisis pangan dan adanya inflasi. Seperti itu. Oh ya, sebelumnya tadi mohon maaf, karena saya sedang tidak di rumah aja, jadi saya terpaksa menggunakan masker. Jadi kalau misal ada kalimat saya yang kurang jelas, bisa langsung diinterupsi saja Bapak, Ibu, dan semuanya.
Kalau begitu, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mungkin saya ingin menanyakan pertama kali untuk Pak Riki. Nah, mengenai case tadi, Pak, kira-kira stok pangan di Situbondo itu sekarang untuk saat ini lagi aman atau tidak, Pak, untuk stoknya sendiri? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami, Bulog, untuk ikut dalam acara diskusi webinar ini ya. Ini pengalaman pertama buat kami juga, ikut dalam webinar. Biasanya sih dalam rapat-rapat meeting biasanya pakai Zoom. Baik, pertanyaan tadi, apakah stok pangan Situbondo aman ya? Pertanyaannya ya. Benar, Pak. Ya, untuk saat ini, sebagai gambaran awal, Perum Bulog Cabang Bondowoso, wilayah kerjanya meliputi, jatuh HP, Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk Kabupaten Situbondo sendiri, stok beras ada di 2 gudang kami, di Kelatakan dan di Lamongan Arjasa. Stoknya aman sampai saat ini dan insya Allah sampai ketahanan pangannya sampai 7 bulan ke depan dengan asumsi kebutuhan 1.000 ton per bulan. Dan di samping itu juga kita tetap melakukan penyerapan gabah beras petani. Saya kira itu. Untuk asumsi konsumsi 1.000 ton per bulan itu dia sudah memperhitungkan dengan adanya pendatang yang mungkin nanti terjadi di bulan ini ya Pak ya, mengingat Lebaran juga jatuh di bulan Mei. Apa sudah termasuk perhitungan untuk mereka? Kalau itu sih, kalau itu kami menggunakan asumsi kebutuhan data para penerima manfaat ya, yang dari program BPNT atau program sembako sebelumnya. Insya Allah sampai 7 bulan ke depan, insya Allah aman. Dan dan seandainya pun suatu saat ada penerapan PSBB pun, seandainya memang membludak banyak kebutuhan, ya kita juga dapat mendatangkan beras dari kabupaten lain untuk pemerataan stok. Dikirim dari beras dari cabang lain, begitu. Terima kasih. Baik. Nah, kalau misalnya tadi kan yang diperhitungkan sejauh ini adalah kondisi pandemik dan adanya kemungkinan pendatang. Kalau misalnya kondisi-kondisi lain selain itu, Pak, apakah ada hal lain yang mungkin diperhitungkan oleh Bulog selain 2 hal tadi untuk mengatakan bahwa ketahanan pangan untuk saat ini cukup hingga 7 bulan ke depan? Ya. Iya. Saya rasa memang selain ketahanan stok kami juga tetap melakukan penyerapan pengadaan, Mbak, dari gabah beras dari petani lokal setempat, yaitu itu juga dimaksudkan untuk semakin memberdayakan ekonomi lokal setempat di masyarakat Situbondo. Baik. Berarti pengadaan dari petani beras setempat. Kalau misalnya pengadaan dari petani beras setempat ini memang rutin dilakukan atau khusus pada case saat ini saja, Pak, biasanya? Oh, rutin, Mbak. Kami tetap rutin melakukan pengadaan gabah beras sesuai dengan acuan Permendag itu, Mbak. Kami tetap rutin melakukan pengadaan. Oke. Nah, selain kegiatan rutin tadi, Pak, adakah kegiatan khusus yang dilakukan, Pak, untuk mencegah? Kan mungkin 7 bulan ke depan nih, tapi kan kita sebaiknya menyiapkan cara preventif sebelum itu terjadi. Selain tadi kan rutin, kalau misalnya yang tidak rutin, yang khusus dilakukan pada saat ini saja, adakah kebijakan atau program yang Bapak lakukan? Ya, selama ini Bulog berperan pada fungsinya dalam menjaga 3 pilar ketahanan pangan itu ya Ibu, Mbak.
Tiga pilar ketahanan pangan itu yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Kami tetap melakukan dalam hal ketersediaan, kami melaksanakan kebijakan pembelian pangan dengan ketentuan harga acuan pembelian. Dalam hal keterjangkauan, kami melakukan pemerataan stok nasional melalui penyaluran penugasan dan penjualan komersial via internal dan eksternal. Nah, stabilitas ini yang paling penting karena ini rasanya saat ini di tengah pandemik ini masyarakat membutuhkan adanya stabilitas harga baik di tingkat produsen dan konsumen. Jadi kami tetap melaksanakan OP, operasi pasar, istilahnya sekarang itu ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Tapi masyarakat umumnya mengenalnya sebagai operasi pasar itu tetap kami laksanakan. Cuman karena sekarang masa pandemik dan kita menghindari adanya kerumunan massa, kami pusatkan dulu untuk sementara di kantor maupun gudang kami. Itu kami tersedia beberapa komoditi, ada beras, untuk operasi pasar ada beras, ada minyak, ada gula, ada tepung terigu. Jadi dan semuanya mengikut ketentuan HET. Tadi Bapak mengatakan mengenai operasi pasar dan penyeragaman harga ya Pak ya. Kalau untuk kondisi di lapangan sendiri pada saat ini Pak, mengenai harga itu seperti apa Pak? Apakah sudah ada fluktuasi harga ataukah bagaimana? Kalau yang sekarang sih yang ramai ini gula ya, karena gula kan akhir-akhir ini banyak yang sampai 18.000, 16.000. Tapi kami lihat perkembangannya sekarang sudah mulai menurun. Saya rasa harganya sudah mulai ada beberapa tempat ada yang sudah mulai menurun. Tapi di tempat kami tetap kami lepas dengan mengikuti HET, yaitu mengikuti fungsi kami sebagai stabilisator harga, supaya masyarakat juga tidak perlu membeli dengan harga mahal, kami jual dengan sesuai dengan HET demi stabilisasi harga. Dan sejauh ini upaya tersebut masih efektif Pak untuk mengontrol semua harga. Ya itu, makanya kita butuh kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada di Pemkab Situbondo. Alhamdulillah kami sering koordinasi dengan Pak Kadis, Pak Sentot. Apa kabar Pak? Iya, selamat sore. Sering koordinasi dengan di sana, dan dengan utamanya kalau operasi pasar memang banyak dilaksanakan koordinasi dengan Diskoperindak. Untuk penyerapan pengadaan gabah beras, kami banyak berkoordinasi dengan dari Kadis Pertanian, Pak Sentot. Dan saya rasa memang kalau kita semua sama-sama bergandengan tangan, saya rasa insya Allah upaya-upaya kita ini insya Allah efektif untuk mencegah harga yang semakin meningkat terus. Oke, kalau seperti itu Pak, tadi keterangan Bapak di awal bahwa ketersediaan beras cukup untuk hingga 7 bulan ke depan, dengan asumsi konsumsi tidak melebihi 1.000 ton. Bagaimana kalau misalnya konsumsinya kurang dari itu Pak? Apakah akan terjadi over capacity, penumpukan bahan baku atau seperti apa? Jadi maksudnya itu ketahanan stok kami untuk Situbondo itu ada 7.000 ton ya Mas? Sekitar kurang lebih 7.000 ton di 2 gudang kami di Kelatakan dan di Laman Arjasa. Itu asumsinya adalah bahwa dengan asumsi bahwa kebutuhan di sana itu 1.000 ton per bulan. Nah, terkait jika seandainya kebutuhannya kurang dari itu, ya tentu saja tingkat ketahanan stoknya akan lebih lama lagi. Nah, dan juga bisa seandainya memang kapasitasnya berlebih dan kita perlu pengadaan, ya tentu kita akan maksimalkan manajemen stok kami, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian tadi kan salah satu program rutin yang diterapkan yaitu pengadaan dari petani beras ya Pak ya. Kira-kira berapa persen sih Pak dari total petani beras yang hasil panennya itu terserap oleh Bulog? Gimana Mbak? Suaranya putus-putus, mohon maaf. Oke, ya, nggak apa-apa. Tadi kan Bapak
memberikan informasi bahwa salah satu program rutin yang dilakukan oleh Bulog yaitu pengadaan dari petani beras. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira berapa persen sih Pak dari total petani beras yang ada yang hasil panennya terserap oleh Bulog? Ya, kalau umumnya rata-rata sih selain dari petani, kami juga dari mitra-mitra kerja kami juga. Nah, dari petani itu kami biasanya turun langsung ke lapangan dengan tenaga satuan tugas pengadaan atau satker atau satgas pengadaan. Nah, itu biasanya langsung hasil panen dari petani dibeli oleh satgas pangan kami yang turun langsung ke lapangan. Tentu sesuai dengan spek-spek yang telah ditetapkan dalam Permendag, dengan Permendag sesuai harga acuan pembelian. Nah, itu besarannya ya kita juga kurang bisa memastikan berapa persentasenya. Tapi harapan kami sih semakin lama semakin bisa meningkat, yaitu ya supaya masyarakat petani bisa merasakan dampak positifnya. Oke, nah berarti untuk saat ini kan belum semua hasil pertanian beras itu terserap oleh Bulog. Itu kira-kira kenapa sih Pak? Banyak petani yang belum mau bergabung, belum mau memberikan hasil panennya kepada Bulog. Banyak hal ya. Bisa jadi karena ada penawaran harga yang lebih tinggi daripada kami, bisa jadi. Atau kan itu berpengaruh sebenarnya. Kalau harga kami kan mengacu pada ketentuan harga acuan pembelian pemerintah. Nah, jika ada harga penawaran harga yang lebih besar, makanya kami juga kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pendekatan ke para petani ya, karena harapan petani lah yang bisa merasakan dampak manfaat. Berarti faktor terbesar yang mendorong petani saat ini belum mau memberikan hasil panennya atau belum mau bekerja sama dengan Bulog adalah mengenai mekanisme harga ya Pak ya? Ya, saya rasa itu yang. Ada faktor lain mungkin Pak? Saya rasa lebih umum ya. Oke. Kemudian kan Bapak mungkin lebih sering bersentuhan dengan petani langsung ya Pak ya di lapangan. Kira-kira ada nggak sih Pak kayak keluhan-keluhan yang dihadapi oleh petani mengenai masa pandemi ini, yang terkait dengan masa pandemi ini, terkait dengan mungkin produktivitas mereka atau penjualan mereka atau seperti apa? Saya rasa kalau terkait produktivitas mungkin Pak Kadis Pertanian lebih paham. Oke, baik. Mungkin dikit untuk Pak Kadis ya. Pesan PKP tadi. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Riki. Mungkin nanti disambung dengan pertanyaan dari audiens yang lain ya Pak ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Baik. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kepada Pak, kepada Ibu Kadis Ketahanan Pangan ya Bu ya, Bu Elvi. Nah, dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Bu, untuk saat ini, apakah yang sudah dilakukan untuk mencukupi atau untuk memenuhi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Situbondo mengenai kondisi saat ini? Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan seminar. Jadi memang ini baru kali ini juga kita biasanya pakai Zoom meeting, kita berkoordinasi sama dengan Pak Rizky terkait dengan
kecukupan ketahanan pangan, memang kalau sudah disampaikan tadi dengan Pak Rizky bahwa terkait dengan ketahanan pangan ini memang ada 3 subsistem yang mempengaruhinya, yaitu terkait dengan ketersediaan, dengan keterjangkauan, dengan pemanfaatan. Jadi bagaimana supaya ketahanan pangan itu tercukupi? Ya kita harus mempertahankan dari ketersediaan ini harus cukup untuk kondisi yang ada sampai sekarang ini. Jadi kita tetap menjaga agar ketersediaan ini bisa tercukupi. Bagaimana caranya? Yaitu kita berikan kebutuhan juga konsumsi kita sudah kami hitung, yang sudah disampaikan sama Pak Rizky tadi kan bisa sampai 7 bulan ke depan. Memang seperti itu karena memang kami sudah memprediksi sampai bulan Oktober ini memang ketersediaan terutama pangan pokok beras ini memang sudah cukup. Jadi kita adakan pemantauan secara rutin terkait dengan ketersediaan maupun terkait dengan harga, karena yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan ini, ketahanan pangan ini salah satunya juga stabilisasi harga. Kami sampaikan untuk realisasi sampai bulan April ini terkait dengan ketersediaan kita hitung tapi belum masih angka sementara, belum memperhitungkan ekspor impor dan kebutuhan industri itu sudah mencapai 461 ton untuk ketersediaannya, sedangkan konsumsinya untuk sampai bulan April ini sekitar 22692 ton, kebutuhannya 24961. Jadi memang ada selisih, jadi ada surplus, jadi masih mencukupi untuk sampai bulan April ini sekitar 41788 ton. Surplus kita seperti itu. Ini juga masih belum memperhitungkan karena memang hitungan ketersediaan ini memang kita harus nunggu angka tetap dari BPS sekitar bulan Juli biasanya, terus kita dihabiskan antara Agustus September itu baru kita bisa berapa sih kebutuhan yang ada, ketersediaan yang ada di situ Bondo itu. Apakah minus apa surplus itu bisa kita hitungnya di situ. Namun alhamdulillah sampai sekarang ini dengan adanya kalau nggak salah panen yang mundur ya Bapak ya, karena ada kekurangan kering, jadi untuk bulan Maret April ini masih panen raya. Jadi sebenarnya panennya agak produksinya juga mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Sentot berapa produksinya. Yang pasti kami terkait dengan beras ini kemarin kita setelah dari padi kita konversi sekitar masih ketersediaan awal itu sekitar 71817 ton. Selain itu juga kita terkait dengan stabilisasi harga, alhamdulillah untuk satu tahun terakhir ini memang kondisi sangat stabil karena memang harga-harga hanya komoditas kok dari 23 pantauan yang kami pantau ini memang hanya ada 2 yang melebihi dari koefisien keragamannya di atas 25%. Karena analisa dari harga itu, kalau di bawah 25%, jadi CV koefisien variabelnya di bawah 25% ini dianggap masih stabil. Kalau di atas 25% ini sudah ada fluktuasi harga. Dari 23 komoditas itu seperti ini hanya cabai besar, cabai merah itu sama cabai besar sama cabai rawit yang memang agak tinggi. Untuk saat ini dia kondisi harganya sangat rendah sekali, sampai pantauan ini sangat rendah. Biasanya di awal-awal seperti yang di bulan Januari maupun di bulan Februari itu masih tinggi, harganya di atas 50.000 per kilonya. Kalau sekarang sekitar 15 sampai 14.000 per kilonya. Jadi fluktuasinya sangat tinggi sekali untuk komoditas itu. Terus bawang merah juga ini agak naik, jadi agak naik rata-rata sekitar 40 ribuan. Kalau bawang putih masih sekitar
20-an, harga 22, 23 kayak gitu. Kalau ayam ini daging ayam yang agak naik, biasanya hanya di bawah 20, sekitar 19, 20, sekarang sudah mencapai 30-an sekitar 30-an. Mungkin itu aja bisa kami sampaikan. Ya. Kalau misal melihat data yang baru saja ditampilkan, Bu, untuk beberapa bulan ke depan, ketersediaan dari gula pasir dan minyak goreng ini nol ya, Bu ya? Sedangkan konsumsinya tetap tinggi. Ini apa memang data, memang kami kesulitan data karena data yang kami terima waktu kita memprediksi ini data dari yang kita ambil dari Disperindak. Memang kesulitan kami terkait dengan produksi gula sama minyak yang akan kita kesulitan. Untuk tiap bulannya memang kami kesulitan untuk itu. Oh, baik. Bu Elvi, maaf nih, ingin menanyakan kira-kira besaran, mohon maaf, maksudnya definisi dari kebutuhan dan konsumsi ini perbedaannya di mana ya, Bu? Kalau konsumsi itu makanan yang masuk yang kita konsumsi. Kalau kebutuhan itu kita memperhitungkan konsumsi. Kalau teorinya ya kebutuhan ini konsumsi ditambahkan dengan tercecer, terus ada arus distribusinya, terus ada kebutuhan untuk benih, itu termasuk di kebutuhan itu seperti itu. Jadi konsumsi kita tambahkan dengan perhitungannya itu kita tambahkan dengan tercecer, ada untuk kebutuhan benih, ada untuk kebutuhan pangan, ada kebutuhan industri, seperti itu, Mbak. Sudah menghitungkan semuanya untuk kebutuhan. Kalau konsumsi ya yang kita makan itu, yang kita makan, yang kita asup. Berarti permasalahan di sini sebenarnya ini tidak menunjukkan kondisi yang benar-benar real ya, Bu ya, karena dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri kekurangan data mengenai hal ini. Ya, karena terutama untuk produksi untuk minyak, gula, karena kami itu kemarin sudah koordinasi baik di statistik maupun di Disperindak memang datanya kosong sehingga kami pakai prediksi. Karena kalau kita kan untuk menghitung konsumsinya kan kita sudah ada kebutuhan dari Susenas, jadi ada konsumsi per kapita dari Susenas sehingga kita bisa memprediksi bahwa kebutuhan maupun konsumsinya sekian. Baik. Yang harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan data ini, kalau untuk level kabupaten, kira-kira siapa, Bu? Kita yang menghitung, Mbak, ketersediaan. Enggak, untuk data pendukungnya, sehingga dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri bisa memperkirakan untuk tingkat kebutuhan dan konsumsinya. Biasanya kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait, Mbak. Jadi bisa dari Disperindak dengan perikanan kalau terkait dengan konsumsi ikan, terus dari dinas peternakan terkait dengan daging, susu, seperti itu. Dan dari pertanian, dari tanaman pangan terkait dengan produksi pangan itu kita berkoordinasi sebenarnya ada pertemuan tiap 3 bulan sekali untuk koordinasi seperti itu, Mbak, untuk data-data, pengumpulan data-data. Baik, sejauh ini tentu kalau misalnya kekurangan data akan kesulitan ya, Bu ya, karena akan termasuk menentukan rencana strategis ke depannya akan seperti apa. Nah, kalau misalnya kekurangan data seperti itu, Bu, kemudian di sini seperti gula pasir, minyak goreng, dan komoditi lain yang tingkat ketersediaannya itu lebih rendah daripada tingkat kebutuhannya. Bagaimana kalau misalnya dalam suatu kondisi, Ibu memperkirakan ketersediaan itu sekian, tapi ternyata kebutuhannya itu melebihi dari itu, atau ketika Ibu mencantumkan di sini ketersediaannya misal 30 ton, namun data tersebut ternyata tidak valid dan yang ada di lapangan itu hanya sekitar 10 ton saja. Otomatis kan pada bulan kesekian akan terjadi kelangkaan mengenai suatu komoditi tersebut. Itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Bu?
untuk menghadapi hal tersebut? Biasanya begini, Mbak, kita kan ada koordinasi, jadi ada koordinasi tingkat kabupaten, mungkin juga nanti ada koordinasi di tingkat TPID, seperti itu. Biasanya kita juga koordinasi dengan Pak Sentot terkait dengan data-data, karena kami sendiri juga pantauannya juga ada di harga itu, kita juga ada pasokan, jadi ada pasokan, biasanya kita memantaunya di pasokannya, apakah pasokannya normal tiap kita pantau kan tiap Senin Kamis, apakah pasokannya normal apa enggak gitu. Namun sejauh ini alhamdulillah pasokannya tetap normal, namun para pedagang ini yang di pasar itu tidak begitu banyak menstok barang karena memang harga yang masih fluktuatif, istilahnya tidak bisa diperkirakan, sehingga itu sebenarnya pasokan yang mereka dapat ini alhamdulillah lancar, normal gitu. Kalau seandainya tidak, biasanya kita sampaikan, karena memang di kami ini terkait dengan pantauan harga pasokan ini kan hanya sebatas deteksi secara dini. Jadi kita sebelum terjadi itu sudah mendeteksi dulu, kita sampaikan ke pemangku kebijakan bahwa kondisinya seperti ini, kita laporkan tiap bulannya, sehingga nanti ada kebijakan yang turun. Pernah itu terjadi kalau waktu itu cabai, Mbak, cabai karena apa? Cabai ini pernah naiknya terlalu tinggi sehingga ada gerakan tanam cabai. Juga terkait dengan sempat kemarin jagung juga ada kegiatan kebijakan terkait dengan penanaman jagung oleh pemerintah, ada bantuan dari pemerintah seperti itu, Mbak. Terkait dengan gula sama minyak, ini alhamdulillah karena sebenarnya tuh ada HIT-nya, HIT gula dan minyak. Pantauan kami bahwa ini minyak curah, alhamdulillah normal karena ada HIT-nya. Minyak ini enggak seperti dulu, enggak seperti itu yang langka, tapi yang sekarang ini karena sudah dibatasi dengan HIT, makanya pasokannya alhamdulillah normal, Pak. Kalau misalnya suatu saat terjadi pelonjakan harga dan jauh dari HET, apa kira-kira kebijakan akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Bu? Apakah hanya melakukan operasi pasar saja, ataukah ada kebijakan lain yang juga mendukung? Kita bisa berkoordinasi, Mbak, karena kan ada satgas, istilahnya ada satgas pangan, itu nanti yang berhak untuk beroperasi pasar itu di Dinas Perindak, Mbak, di Dinas Perindak, sehingga kami masuk di dalamnya itu kita akan melakukan operasi pasar. Biasanya kita akan mendatangkan distributor untuk menangani itu. Contohnya yang kemarin terkait dengan gula ini di Asam Bagus ada, karena kan tidak turun-turun, hampir harga 18 itu ada intervensi pasar, jadi ada operasi pasarnya, harga 2 hari ini sudah turun sekitar, kalau di pasaran itu sekitar 13-an, namun di retail itu sebenarnya kalau di retail tetap sesuai HIT 12 gula itu 12.500, cuma harganya dibatasi. Kondisi itu berlaku hanya 2 hari. Ini untuk data terakhir ini yang hari Sabtu ini sudah kembali lagi menjadi 15. Ini yang karena pasar ya, pengaruh dari pasar. Baik, Bu. Berarti saya konfirmasi ulang nih, Bu. Berarti untuk saat ini untuk harga kebutuhan pokok di Kabupaten Situbondo itu masih dalam harga tahap yang wajar ya, Bu ya? Tidak ada yang fluktuatif sampai melebihi 25%. Ya, ini hampir semua masih CV-nya masih 10, jadi masih di bawah 25%, jadi masih stabil. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa ini ya, Bu, ya, interaksi langsung dengan peserta, atau nanti ada pertanyaan yang akan saya bacakan lewat chat. Oh, ya. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin selanjutnya, ya, untuk selanjutnya kita beralih ke Pak Sentot. Assalamualaikum, Pak.
Masih di kantor ya Pak ya? Iya. Ya Pak Sinto, di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Seperti pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Riki tadi. Kira-kira menurut Bapak atau menurut data yang ada, hasil panen dari petani di Situbondo itu sudah terserap dengan baik di lingkungan Situbondo atau belum Pak? Iya. Terima kasih Mbak Rini dan khususnya teman-teman dari Jong Situbondo yang sudah memprakarsai pertemuan ini, dan pada Bapak Ibu semuanya, khusus untuk dari kita Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, bahwa apa yang disampaikan dari teman-teman Bulog maupun BLP ke depan maupun bagaimana situasinya ke depan nanti, saya kira kita tidak perlu khawatir karena kita berada di Kabupaten Situbondo, kabupaten yang walaupun tidak sebesar Jember atau Banyuwangi, tapi kita punya potensi yang sangat-sangat luar biasa, di mana angka panen padi kita ini dalam 1 tahun rata-rata 44.000 hektar, jagung kita juga mampu 51.000 hektar, sehingga prediksi daripada hasil panen untuk beras selama 1 tahun, hasil panen kita ini kurang lebih 156.000 ton, di mana tadi disampaikan Bu Elvi, konsumsi, ketersediaan, dan kebutuhan, baik itu untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk kebutuhannya daripada industri dan lain-lain, yang membutuhkan kurang lebih 78.000 ton, kita masih surplus. Surplus kita ini cukup lumayan besar, kurang lebih 80.000 ton. Tetapi di sini hanya tata niaga beras itu tidak semua berada di kabupaten kita. Kita di bulan yang panen raya sekarang ini, di Maret April, kita ada panenan kurang lebih 16.620 hektar. Kurang lebih kalau kami setarakan beras, produksi ini kurang lebih 59.000 ton. Dan di mana kondisi beras itu berada? Ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini menjadi bahasan kita, menjadi renungan kita, bahwa panen petani yang ada di Kabupaten Situbondo itu semuanya tidak berada di kabupaten. Bahkan sebelum dijemur pun, baru panen dari kering sawah, sudah ada truk di pinggir sawah yang menjemput, baik itu dari truk dari Jember, juga bahkan dari Banyuwangi. Ini di awal-awal, panenan kita di awal-awal, rata-rata di bulan Februari, Maret. Setelah itu baru mereka sudah tidak melakukan ekspansi lagi. Kebutuhan di luar kabupaten, kontrak mereka saya kira sudah cukup. Baru dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kita. Sehingga ketersediaan beras kita pun, kemarin teman-teman dari Supoh, kendala kami bulan 4, kami harus mendrop panen, mendrop alat-alat panen dari Situbondo untuk membantu mengatasi keterlambatan panen di wilayah Kecamatan Supoh. Nah, itu beberapa langkah yang perlu kita lakukan, dan ke depan memang kami dapat petunjuk dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bahwa bagaimanapun harus kita upayakan bahwa ketersediaan pangan Situbondo ini juga harus dinikmati oleh masyarakat Situbondo. Makanya kita perlu menghimbau pada pelaku-pelaku usaha di dalam beras bahwa kita juga perlu mengaktifkan kembali BUMDes yang ada di masing-masing desa. Kemarin sudah 50 desa sudah dipanggil dan diminta untuk aktif ke depannya. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan Bu Elvi tadi, panen kita banyak tapi ketersediaan di masing-masing lembaga, baik itu penggilingan, pengusaha-pengusaha beras, itu pun
kita sulit untuk mendeteksi stok yang ada. Makanya kita berharap ke depan itu pelaku-pelaku usaha khususnya di bidang beras ini kita mantapkan kembali sehingga tidak sampai banyak terintervensi dari kabupaten lain. Bukan berarti kita melarang, dalam artian memang regulasinya tata niaga beras itu ya memang nasional. Bahkan mohon maaf Pak Riki dari Bulog juga sulit untuk mengintervensi masuk Mbak Rini untuk membeli gabah kita karena di posisi awal ini harga cukup tinggi. Bahkan beras kita ini kualitasnya yang terbaik. Kenapa saya tadi saya katakan beras kita diburu oleh teman-teman dari luar kabupaten karena kita punya klimatologi yang luar biasa. Kita ini bulan hujannya hanya 4 bulan, bulan keringnya 8 bulan. Sehingga pada saat dipanen-panen gabah di sawah pun kualitas gabah kita, rendemen, warnanya ini juga masih hebat sekali. Sehingga bagus untuk ya rata-rata dibikin untuk mix lah oleh kabupaten lain untuk bisa mempengaruhi kualitas daripada beras mereka. Ini di awal-awal, di mana kemarin kita gabah itu sempat sampai menyentuh 5.000 lebih. Sementara HPP daripada pemerintah yang terbaru 2020 itu gabah kering sawahnya itu 4.200. Itu baru-baru kita lakukan di sekarang ini. Jadi Mbak Rini bisa memantau bahwa kondisi sekarang ini harga gabah kita sudah turun sampai 4.200. Nah ini justru saya kebalikan apa yang disampaikan Mbak Rini, kekhawatiran kami. Bukan pangan yang kami khawatirkan, tapi produksi kami. Nanti ini akan terus turun kalau semuanya lockdown istilahnya. Karena apa? Produksi akan lebih. Terus terang kami sampai hari ini pun petani tidak berhenti untuk berusaha tani. Bahkan kami diminta Pak Bupati, Pak Wabub, bulan 3 kami roadshow ke semua kecamatan. Kami sosialisasikan untuk semua tetap bertanam, mempercepat tanaman. Bahkan dengan program ekonomi kebersamaan, sinergisitas semua UPD, kami turun semua ke lapangan untuk mempersiapkan tanaman yang berikutnya ini lagi. Di mana kami juga targetkan 1.000 hektar untuk awal ini. Dan nanti 3.000, semuanya nanti 10.000. Saya harapkan di tahun 2020 ini. Tapi kendala COVID ini bikin kami tidak surut. Artinya petani kami bersemboyan bahwa Bapak Ibu bekerja di rumah sajalah. Kami petani yang akan menyiapkan makanan. Dan ini terus dengan apa yang terjadi dengan petani kami. Hanya saja yang sedikit terasakan adalah petani horti saya. Petani hortikultura yaitu buah dan sayuran, khususnya semangka, melon. Ini banyak yang tidak tanam karena kabupaten-kabupaten mohon maaf, kota-kota besar Surabaya, Jakarta dengan penutupan beberapa banyak restoran dan tempat-tempat yang sangat konsumtif kemarin, maka buah-buah kita juga khawatir. Makanya teman-teman diharap yang khususnya horti. Ya tentunya buruh tani inilah yang sedikit agak terpengaruh. Tapi untuk padi, jagung, dan komoditas lain, insya Allah tidak akan ada masalah. Karena pengiriman beras kemana saja juga tidak bermasalah. Kemudian terkait dengan antisipasi yang kedua, jadi biasanya Mbak Rini di posisi kayak gini, antisipasi kami itu hanya untuk hari raya. Tapi sekarang ini ada COVID, jadi 2 ya. Antisipasi COVID dan antisipasi hari raya. Tapi alhamdulillah kayaknya kita juga tidak usah melakukan operasi pasar, harga-harga di tingkat konsumen semuanya bagus, terkendali. Inflasi kita juga tidak akan lebih dari angka 1, sehingga standar semua. Hanya 1 komoditas yang kita tidak bisa, yaitu bawang putih. Ini memang praktis, nasional kita impor. Untuk yang lain, situ bondo aman. Bahkan harga beras pun sangat jauh daripada kabupaten lain. Jadi kekhawatiran daripada Bapak Ibu semua
saudara-saudara kita untuk ketersediaan pangan, saya kira tidak perlu kita untuk khawatir ke arah sana. Insya Allah niat petani menanam adalah ibadah. Jadi insya Allah kecukupan apa yang terjadi kendala-kendala yang menghantam dengan keterbatasan waktu. Bahkan kami juga kemarin koordinasi dengan Dinkes, kami minta masker, kami untuk sosialisasi, kemudian kami minta masker ke BPBD 2.000 masker untuk petani-petani saya yang kami tetap sosialisasi, tetap mengadakan pertemuan kontak dengan mereka, tapi tidak terlepas dari SOP daripada pencegahan COVID untuk kepada mereka. Hanya saja memang keterbatasan. Kami juga koordinasi dengan Kansat Intel Polres kemarin, perangkat daripada alat mesin saya, orang-orangnya kami kerahkan ke wilayah. Toh juga dapat kelancaran dengan baik. Alhamdulillah. Begitu Mbak Rini kondisinya. Baik Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada awal tahun serapan panen petani di Situbondo itu sempat lebih banyak didistribusikan ke luar daerah ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, kemudian Bapak juga menginformasikan bahwa perlu adanya pemantapan agar petani tersebut menjual produk atau hasil pertaniannya ke di dalam kabupaten saja. Nah, kira-kira sejauh ini Pak, upaya pemantapan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencegah hal tersebut terulang kembali? Ya, terima kasih Mbak Rini. Memang ini perilaku petani ya. Jadi kayak tadi juga disampaikan Mas Riki, berapa serapan gabah yang bisa dilakukan Bulog? Karena petani ini kering sawah Mbak. Dari panen tidak dibuat kering giling, tidak dijemur, sudah jadi uang. Jadi dari sawah panen ini sudah langsung terima uang. Ya, jadi kering sawah. Makanya perilaku ini instan ya sekarang arahnya. Jadi tidak hanya mie instan ya, tapi manajemen pola pikirnya sudah ingin cepat ya, ingin cepat mendapatkan uang. Sehingga ini tentunya kami harus menyiapkan, dan memang petani kita banyak keterbatasan Mbak, di mana petani juga di rumahnya tidak punya lantai jemur. Juga di slab, di penggilingan, di pengusaha-pengusaha kita juga lantai jemurnya terbatas. Kemudian dryer juga kita baru beberapa yang punya dryer untuk pengering. Sehingga begitu kondisi panen pada saat mau panen di musim hujan pertama ini kemarin, maka petani-petani itu ya ingin praktis. Makanya mereka begitu panen langsung dibawa ke truk. Nah, ini ke depan makanya kami menghimbau di mana Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati sudah menekankan kepada Pak Camat, Kepala Desa, bahwa gimana untuk mengaktifkan BUMDes di masing-masing desa agar bisa ke depannya untuk membantu di dalam opkup gabah petani. Ya, ini yang tentunya sudah kami lakukan kemarin dengan bersinergi dengan semua OPD di lingkup bidang perekonomian. Kami dengan peternakan, dengan Disperinda, Koperasi juga sudah melakukan roadshow untuk bagaimana ke depan itu bisa sebagian gabah kita bisa kita tahan. Karena ke depan ini anjuran dari Bapak Bupati dengan program ekonomi kebersamaan ini kualitas akan kita tekankan dengan penggunaan organik di lahan-lahan sawah kita. Makanya kalau sudah ada perlakuan organik, beras kita ini sudah punya kualitas setingkat lebih bagus, dinikmati orang luar, kok eman rasanya. Jadi harus kita nikmati warga kita, supaya warga kita lebih sehat semua nanti ke depan. Ini yang beberapa upaya yang masih kami lakukan. Baik. Ini Pak, sedikit menyinggung, kalau tidak salah saya membaca di artikel beberapa waktu lalu, yaitu terkait Bupati Situbondo yang menyiapkan 30.000 hektar lahan untuk program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional melalui program Kobesa, di mana program tersebut merupakan program integrasi antara Dinas Perikanan, Peternakan, dan Pertanian. Pertanyaannya adalah, sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan Pak sampai saat ini? Ya,
Makasih Mbak Rini. Kalau terkait dengan Kobesa, bahwa memang sebelumnya itu 2 tahun yang lalu sudah dilakukan beberapa sosialisasi, beberapa pertemuan-pertemuan, tapi sifatnya adalah mandiri. Kami baru melakukan tahun 2020 ini yang akan kami lakukan, dan ini kami coba di masa tanam sekarang ini bulan April Mei, kami siapkan coba 1.000 hektar program Kobesa ini, yaitu ekonomi kebersamaan. Kami melibatkan Dinas Peternakan untuk ketersediaan kotoran hewan dengan dengan beberapa sarana untuk organik. Itu kami koordinasikan dengan baik dengan Dinas Peternakan. Kemudian untuk Opkup dan pasar kedepannya dengan Dinas Ketahanan Pangan sama Disperindak. Kemudian kita juga akan melakukan mina padi dengan Dinas Perikanan. Tentunya upaya-upaya ini sedikit kami kemarin sempat terhambat dengan adanya COVID ini. Apalagi sekarang juga ada refocusing terkait anggaran kita. Ya, ini yang tentunya juga menjadi hambatan kami ke depan. Yang apa yang dicanangkan Bapak Bupati, LP2B kita ini 30.000 hektar, yaitu luas lahan pertanian berkelanjutan. Ini yang mau kita amankan, 30.000 hektar ini di tahun 2020 sampai 2021 ini kita targetkan 10.000 hektar. Ya, ini mudah-mudahan Mbak, COVID segera berlalu lah. Kami berharap supaya program kami ini bisa mulus, bisa lancar sesuai dengan target yang kami inginkan. Tapi dengan adanya COVID ini, refocusing pendanaan di intervensi APBD sangat mengganggu kami, Mbak. Ini saya kira, Mbak. Kemudian untuk bentuk kerjasamanya sendiri dengan petani pada program tersebut seperti apa, Pak? Gimana, Mbak Rini? Maaf. Bentuk kerjasamanya dengan petani pada program tersebut seperti apa? Kira-kira selain lahan, kemudian pupuk, itu apakah petani tersebut juga misal mendapat fasilitas seperti pelatihan tambahan atau seperti apa? Karena kan tadi ada pengembangan yaitu menggunakan pupuk organik ya Pak ya, tadi Bapak informasikan. Iya. Ya, jadi ini, Mbak. Iya, silakan Pak. Kita tahu kebutuhan pupuk kimia kita ini sudah semakin tahun sudah semakin dikurangi. Yang jelas program pemerintah akan banyak mengurangi subsidi. Di mana tahun ini saja kami terus terang agak was-was. Kita dapat alokasi pupuk 20.000 ton. Sementara kebutuhan kita berdasarkan tahun-tahun sebelumnya selama 1 tahun itu 41.000 ton. Ini untuk satu pupuk saja urea. Jadi kita tidak sampai separuh. Kalau kita salurkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maka pupuk kita ini bulan 7 sudah habis. Ya, ini yang tentunya program Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan ulama kita untuk menganjurkan organik ini salah satunya bagaimana kita menghadapi nanti tekanan dari pencabutan subsidi ini, Kabupaten Situbondo bisa siap lebih awal. Dengan menggunakan organik, minimal perlakuan organik, pupuk kimia kita bisa kita tekan. Sehingga harga kos untuk kimia yang selama ini dihamburkan di sawah bisa kita tekan dengan penggunaan organik. Dan ini tentunya kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan, di mana kotoran hewan yang ada di Dinas Peternakan dikelola dari sapi yang merupakan juga cukup lumayan populasi sapi kita, ya. Jadi kita hampir 184.000 populasi sapi kita. Ini cukup sekali potensi untuk pengembangan organik kita. Di mana nanti dari hasil limbah panenan kita untuk pakan ternak, kemudian dari sapinya kotorannya dikembalikan ke sawah lagi berbentuk organik. Ini Mbak, memang kita terus terang dari petani kita belum bisa memberikan insentif yang berlebih.
Tetapi kami terus terang dari pusat hanya dapat kurang lebih 3.000 hektar untuk komoditas padi, untuk bantuan kepada masyarakat. Untuk jagung kurang lebih 7.000 hektar. Nah ini tidak sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Jadi kami juga berat, apalagi intervensi APBD kita, kabupaten kita begitu. Ya ini sangat berat sekali, memang kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada petani kita. Baik. Ini mungkin out of topic ya Pak. Kalau boleh tahu, seberapa besar Pak pemotongan dana APBD di Kabupaten Situbondo terkait karena adanya COVID ini? Ya, gimana Mbak? Seberapa besar pemotongan dana APBD di Kabupaten Situbondo terkait karena adanya pandemi COVID ini, Pak? Kalau boleh tahu. Kemarin kami terpotong dari DAU itu 51%. Kemudian sekarang ini ada tambahan refocusing ulang, kami harus 35%. Sehingga ya cukup berasa Mbak bagi UPD kami. Dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemarin kami rencanakan di dalam untuk menggerakkan dan beberapa kegiatan yang ke petani, apalagi sifatnya untuk pertemuan-pertemuan ya selain terkena karena SOP daripada COVID sendiri, juga kegiatan yang fisik pun juga habis, Mbak. Oke. Ya, kembali lagi ke yang Kobesa tadi ya Pak ya. Iya. Kira-kira pemanfaatan dari program tersebut, apakah untuk masyarakat umum ataukah ada kualifikasi khusus Pak untuk masyarakat yang dapat mengikuti program tersebut? Kalau program Kobesa ini semua, Mbak. Jadi tidak kita bedakan, hanya saja kita masih mengarah kepada komoditas padi. Jadi kita masih diutamakan ya Pak, diprioritaskan. Iya, masih kepada padi. Ya, memang kami juga mempersiapkan untuk komoditas-komoditas lain, baik itu di horti, di bawang merah, di lain-lain. Tetap sistem Kobesa ini akan kita berlakukan di semua komoditas. Tapi kami di awal ini masih konsentrasi penuh kepada padi untuk Kobesa ini, karena ini kebutuhan yang sangat mendasar dan harapan kami komoditas padi ini menjadi andalan kabupaten kita. Makanya kami berharap bahwa dukungan dari teman-teman semua, juga masyarakat, khususnya para petani, bisa melakukan sistem apa yang kita lakukan di lapangan melalui petugas kami di lapangan. Ada Pak Menteri Tani, ada penyuluh pertanian kami, yang semuanya sudah kita siapkan untuk melatih semua petani, mendampingi, kemudian juga dalam hal ini mengawal. Jadi kemarin petani itu merasa bapaknya hanya dinas pertanian, insya Allah